Ibadah Minggu Pentakosta 28 Mei 2023 Jemaat GKI Elim LS Klasis Sawiat Kabupaten Sorong Selatan Tata Ibadah Pentakosta ke-1 tema Roh Kudus memerdekakan kita adalah pembaharuan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama sebagai mitra Allah. Marilah kita saling bergandengan tangan, satu solidaritas keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita memohon agar kita dituntun dan dimampukan untuk menyembah Allah kita dalam roh dan kebenaran. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita memulai ibadah pencurahan Roh Kudus dengan menyanyi dari nyanyian doa Sahabat Lama, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Pendeta Ronald Rumbiak dalam khotbahnya dirinya meminta kepada semua anggota CDCD baru beserta para anggota jemaat yang hari ini baru dibaptiskan harus takut akan Tuhan. Berikut ini bacaan Alkitab yang terdapat dalam Roma 8, Januari 17 tentang hidup oleh roh. Dalam pembaptisan kudus itu kita disucikan oleh dosa. Kita bersama dengan anak-anak kita telah dikandung dan diperenakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kita disucikan dan menjadi baru. Hal itu dinyatakan kepada kita melalui pembaptisan dengan air. Pembaptisan dengan air menunjukkan penyucian dan kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri, kita mengaku dosa, dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam pembaptisan kudus mengajarkan kita tentang bagaimana kita membangun persekutuan dengan Allah, Bapa dan Roh Kudus. Di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan demikian, melalui baptisan kita bersama dengan anak-anak kita telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya. Yang ketiga, di dalam pembaptisan kudus kita mendapatkan perjanjian kasih karunia Allah. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar perjanjian keselamatan sebagai wujud dari kasih Allah kepada kita. Karena itu kita harus setia dan taat kepada Allah serta melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jika oleh kelemahan kita jatuh dalam dosa, haruslah kita ingat perjanjian kasih karunia Allah dan kembali kepada Allah yang memanggil kita. Dan yang keempat, di dalam pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kita menjadi anggota gereja Tuhan. Kita bersyukur bahwa melalui baptisan kudus kita bersama-sama dengan anak-anak kita menjadi anggota gereja kita, anggota gereja Tuhan yang kudus dan am di segala zaman dan tempat. Dengan demikian juga di dalam GKI di Tanah Papua. Satu, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. 5, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Apakah jawab 8 mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9 tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 10 tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11 Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. 12 Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13 Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Akan tetapi, kamu dikendalikan bukan oleh sifat berdosa tetapi oleh roh, jika roh Allah tinggal di dalam kamu. Dan jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. 10 Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. 11 Dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari kematian hidup di dalam kamu, Dia yang membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuh fana kamu melalui rohnya, yang hidup di dalam kamu. 14 Karena mereka yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. 15 Karena kamu tidak menerima roh yang membuat kamu menjadi budak ketakutan lagi, tetapi kamu menerima roh keputraan. Dan olehnya kami berseru, Abba, Ayah. 16 Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17 Sekarang jika kita adalah anak-anak, maka kita adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus, jika memang kita ikut serta dalam penderitaannya agar kita juga dapat berbagi dalam kemuliaannya. Saya membaptiskan engkau